Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Fatia Neisa. Saya dari angkatan 23 dengan NIM 230206084. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Jailani SAG MAG yang berjudul lafaz dhahir, lafaz kafi, dan macam-macam dalalahnya. Nah, di sini yang pertama ada lafaz dhahir. Yang dimaksud dengan dhahir adalah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh sighaz lafaz itu sendiri, tetapi bukanlah makna itu yang dimaksud oleh syakul kalam, dan lafaz itu sendiri masih dapat ditakwilkan, ditafsirkan, dan dapat pula dinasahkan pada masa Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3, Allah SWT berfirman sebagaimana yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Maka, akan tetapi, jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, di sini maksud dari ayat tersebut adalah membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahi, yaitu 4 orang sekali pegang. Hukum lafaz dhahir itu wajib diamalkan sesuai dengan makna yang dikehendakinya selama tidak ada dalil yang menafsirkannya, mentakwilkannya, atau menasahkannya. Kemudian nas. Lafaz nas ialah lafaz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki baik oleh lafaz itu sendiri maupun oleh siyakul kalam, dan ia masih dapat ditakwilkan, ditafsirkan, dan dinasah di masa Rasulullah SAW. Ketentuan lafaz nas itu sama dengan ketentuan hukum lafaz dhahir, yakni wajib diamalkan menurut madlulnya, dalam hal ini mana yang dikehendaki oleh siyakul kalam, selama tidak ada dalil yang mentakwilkan, mentafsirkan, dan menasahkannya. Selanjutnya ada mufassar. Mufassar ini ialah lafaz yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki oleh sighat lafaz itu sendiri dan syakul kalam, tetapi ia tidak dapat ditakwilkan dan ditafsirkan selain oleh syar'i. Kemudian muhkam. Lafaz muhkam ialah lafaz yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki oleh sighat lafaz itu sendiri dan syakul kalam. Akan tetapi ia tidak dapat ditakwilkan, ditafsirkan, dan dinasah pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Dengan demikian, lafaz muhkam ini adalah lafaz mufassar yang tidak dapat dinasahkan. Poin selanjutnya, lafaz kafi. Lafaz kafi ialah suatu lafaz yang samar artinya dalam bagian penunjukan dilalahnya yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi sighat lafaz itu sendiri. Al-kafi menurut istilah ulama usul adalah lafaz yang dapat menunjukkan artinya dengan jelas, namun untuk menerapkan arti kata itu kepada satuan-satuan lainnya merupakan sesuatu yang samar dan tidak jelas. Untuk menghilangkan kesamaran ketidakjelasan itu diperlukan upaya berpikir secara mendalam. Untuk menghilangkan kesamaran itu diperlukan penalaran dan takwil. Contoh lafaz kafi ini adalah lafaz as-sariqu. As-sariqu yang berarti artinya pencuri, yang mana sudah cukup jelas artinya, yaitu orang yang mengambil secara sembunyi-sembunyi. Penerapan hukuman terhadap pencuri juga jelas, namun lafaz pencuri itu mempunyai satuan arti yang banyak, yaitu pencopet, perampok, pencuri barang kuburan, dan lain sebagainya yang mempunyai kelebihan sifat atau kekurangan sifat dibandingkan dengan pencuri dalam arti di atas. Selanjutnya ada muskil. Muskil ialah suatu lafaz yang samar artinya yang disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Ada definisi lain yang memberikan penjelasan terhadap definisi di atas, yaitu bahwa lafaz muskil itu dari segi sigatnya sendiri tidak menunjukkan maksud tertentu. Oleh karenanya diperlukan qarinah dari luar yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh lafaz tersebut. Sumber kesamaran lafaz itu berasal dari lafaz itu sendiri. Ada kalanya karena lafaz itu digunakan untuk arti yang banyak secara penggunaan yang sebenarnya sehingga tidak dapat dipahami artinya dari semata-mata hanya melihat kepada lafaz itu. Selanjutnya mujmal. Lafaz mujmal ialah lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya.
Lafaz mujmal ini lebih tidak jelas dibandingkan dengan lafaz-lafaz sebelumnya, karena lafaz itu sendiri tidak dapat diketahui secara pasti artinya. Tambahan dari itu, tidak ada qarinah yang memberi petunjuk. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dari lafaz itu sepenuhnya tergantung pada penjelasan dari yang mengucapkan lafaz itu. Dalam hal ini adalah Nabi. Umpamanya kata sholat dan zakat yang terdapat dalam Al-Quran, namun secara bahasa tidak dapat dipahami artinya. Untuk itu penjelasannya diserahkan kepada Nabi. Nah, di sini ada lafaz mutasyabih. Lafaz mutasyabih secara bahasa adalah lafaz yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafaz mutasyabih adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Ketidakjelasan lafaz mutasyabih ini adalah karena sigatnya sendiri tidak memberikan arti yang dimaksud. Tidak ada pula qarinah yang akan menjelaskan maksudnya. Sedangkan syar'i membiarkan saja kesamaran tersebut tanpa ada penjelasan. Dalam hal ini, akal manusia tidak dapat berbuat sesuatu kecuali menyerahkan dan melimpahkannya kepada Allah SWT sambil mengakui kelemahan dan kekurang mampuan manusia. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi, lafaz dhahir mengacu pada teks atau kata-kata yang diucapkan secara lisan atau tertulis dengan jelas dan tegas. Dalam konteks hukum Islam, lafaz dhahir seperti yang terdapat dalam ayat Al-Quran atau hadis dianggap sebagai dasar hukum karena dianggap bersifat jelas dan tegas. Dhahirud dalalah adalah suatu lafaz yang menunjuk kepada makna yang dikehendaki oleh sigat atau bentuk lafaz itu sendiri. Terdapat 4 tingkatan pemahaman dhahirud dalalah. Yang pertama ada dhahir, nas, mufassar, dan muhkam. Masing-masing tingkatan memiliki karakteristik dan ketentuan tersendiri dalam konteks interpretasi hukum Islam. Lafaz kafi merujuk pada kata-kata atau lafaz yang memiliki arti samar atau tidak jelas. Terdapat 4 jenis lafaz yang terang, yaitu lafaz kafi, muskil, mujmal, dan lafaz mutasyabih. Dalam hal ini, penalaran dan takwil diperlukan untuk menghilangkan kesamaran atau ketidakjelasan arti lafaz tersebut. Baik, cukup sekian materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.